Saya Viera Askianuski dengan NIM Dodo 1910801007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode Orgijewski. Tujuan pengembangan metode Orgijewski ini yaitu untuk memprediksi penurunan tekanan dalam aliran dua fase gas dan cair pada sumur vertikal yang menggunakan gas lift. Proses pengembangan korelasi ini didorong oleh kompleksitas aliran dua fase yang sulit dianalisis secara langsung karena variasi kecepatan dan distribusi fase gas dan cair dalam pipa. Setiap metode korelasi dipilih atau dikembangkan berdasarkan jenis data empiris, asumsi, dan kondisi spesifik yang dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan prediksi penurunan tekanan yang seakurat mungkin dalam rentang kondisi tertentu. Sebelumnya, banyak model yang digunakan untuk memperkirakan penurunan tekanan, tetapi model ini seringkali kurang akurat karena tidak mempertimbangkan berbagai rezim aliran yang terjadi pada aliran dua fase. Orgojewski mengembangkan korelasi ini dengan memperhitungkan 4 rezim aliran sumur, yaitu aliran gelembung atau bubble flow, slope, transisi, dan aliran anular mesh. Setiap rezim aliran memiliki karakteristik fisik yang berbeda yang berdampak pada penurunan tekanan di pipa vertikal. Latar belakang penelitian ini dipicu oleh keterbatasan metode sebelumnya yang telah dikembangkan oleh para peneliti seperti Griffith dan Wallis. Metode awal ini memberikan dasar yang penting tetapi tidak cukup tepat untuk mencakup berbagai kondisi aliran, terutama pada rentang kecepatan tinggi. Oleh karena itu, Orgijewski melakukan evaluasi mendalam terhadap metode yang ada dan mengadaptasinya dengan mempertimbangkan fenomena aliran dua fase yang lebih kompleks dan variabel yang lebih beragam dalam sistem sumur. Batasan-batasan dalam metode Orgijewski ini yaitu yang pertama keterbatasan untuk kondisi spesifik. Korelasi ini sering tidak akurat ketika digunakan pada kondisi di luar rentang pengembangan awal, seperti aliran dalam anulus casing atau dalam rezim aliran kabut. Akurasinya akan menurun dalam kondisi sumur yang tidak teruji atau ekstrim. Yang kedua yaitu ketergantungan pada data empiris. Metode korelasi ini dikembangkan berdasarkan data empiris yang terbatas atau semi empiris. Akibatnya, korelasi ini mungkin memberikan hasil yang kurang tepat jika diterapkan pada kondisi yang sangat berbeda dari data asalnya. Yang ketiga, sensitivitas terhadap perubahan variabel, yaitu banyak korelasi sensitif terhadap perubahan kecil pada parameter seperti viskositas fluida, ukuran pipa atau GOR, gas oil ratio, sehingga prediksi penurunan tekanan dapat bervariasi signifikan dengan perubahan kecil dalam parameter ini. Yang keempat, yaitu pendekatan kompleks untuk beberapa metode. Metode seperti Dunst-Ross menggunakan persamaan kompleks yang kadang sulit diterapkan dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang kondisi aliran yang mendasari ini, membuatnya sulit diinterpretasi secara langsung. Yang kelima yaitu tidak mencakup semua rezim aliran. Beberapa metode tidak mempertimbangkan semua jenis rezim aliran atau transisi antar rezim yang mengakibatkan kurangnya akurasi pada beberapa kondisi aliran campuran atau peralihan dari satu rezim ke rezim lainnya. Hal itu karena Orgijewski kan merupakan pengembangan dari metode sebelumnya dan Orgijewski mengembangkan dari empat metode 4 rezim aliran saja. Yang selanjutnya yaitu tinjauan metode pengembangan. Kategori regim aliran yang diterima secara umum dari aliran dua fase adalah gelembung atau bubble flow, slope, transisi, dan anular mesh. Regim ini diilustrasikan secara ideal dalam gambar 1 dan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Bubble flow di gambar yang A ini, pipa hampir sepenuhnya terisi cairan dengan sedikit gas dalam bentuk gelembung kecil yang tersebar acak. Jadi yang abu-abu ini merupakan cairan atau liquid dan bulat-bulat kecil ini adalah gelembung gas. Kecepatan gelembung bervariasi sesuai diameternya, sementara cairan bergerak naik secara seragam di pipa. Fase gas memberikan pengaruh minimal terhadap gradien tekanan.
Yang gambar kedua yaitu yang B, slug flow. Di sini fase gas lebih dominan dengan gelembung besar yang hampir seukuran pipa dipisahkan oleh slug cairan. Kecepatan gelembung lebih tinggi dari cairan dan ada film cairan di sekitar gelembung. Kecepatan cairan bervariasi menghasilkan perbedaan kehilangan gesekan dan penahanan cairan yang mempengaruhi densitas aliran. Pada aliran tinggi, cairan dapat terangkut dalam gelembung gas dan baik fase gas maupun cair berpengaruh signifikan pada gradien tekanan. Dapat dilihat di sini bahwa gelembung gas yang terbentuk lebih besar dari gambar A dan lebih dominan dari liquid yang ada pada pipa. Lalu gambar yang ketiga yaitu transition flow, perubahan dari fase cair yang kontinu menjadi fase gas yang kontinu terjadi di daerah ini. Slug cairan di antara gelembung hampir menghilang dan sejumlah besar cairan terangkut ke dalam fase gas. Meskipun efek cairan signifikan, fase gas menjadi lebih dominan. Pada fase yang C ini lebih dominan yang gas dan untuk slug cairan yang berada seperti pada gambar B itu yang berada di tengah-tengah gelembung gas itu perlahan sudah menghilang dan bercampur dengan gas. Gambar yang keempat yaitu fase gas berkontinu dengan sebagian besar cairan terbawa di dalamnya sebagai lapisan tipis di dinding pipa yang pengaruhnya kecil. Untuk memecahkan masalah ini, berbagai metode prediksi penurunan tekanan dianalisis dan dikelompokkan. Metode terpilih diuji pada dua kasus sumber berbeda, kemudian hasil diprediksi dibandingkan dengan data dari 148 kasus nyata dengan variasi aliran, GOR, ukuran pipa, dan sifat fluida. Dapat dilihat di sini bahwa liquid hanya berada di pinggir, di tepi pipa, di area samping-samping dinding pipa yang tipis, dan beberapa liquid terbawa dalam aliran gas. Tinjauan metode pengembangan selanjutnya yaitu Basic for Selecting Method Study. Dalam pemilihan metode studi ini terdapat 3 kategori, yaitu kategori yang pertama, liquid hold up tidak dipertimbangkan dalam perhitungan densitas. Densitas adalah densitas merupakan densitas komposit dari fluida yang diproduksi, yaitu fluida dari sumur bagian atas yang dikoreksi untuk suhu dan tekanan di dalam sumur. Penahanan cairan dan kehilangan gesekan dinding dinyatakan dengan faktor gesekan yang terkorelasi secara empiris, tidak ada perbedaan yang dibuat antara rezim aliran. Kategori yang kedua yaitu liquid hold up dipertimbangkan dalam perhitungan densitas. Liquid hold up dapat terkorelasi secara terpisah atau digabungkan dalam beberapa bentuk dengan kehilangan gesekan di dinding. Kehilangan gesekan didasarkan pada sifat komposit dari cairan dan gas dan tidak ada perbedaan yang dibuat antara rezim aliran. Kategori yang ketiga yaitu istilah densitas yang dihitung mempertimbangkan liquid hold up. Liquid hold up ditentukan dari beberapa konsep kecepatan slip atau perbedaan antara kecepatan gas dan cairan. Kehilangan gesekan dinding ditentukan dari sifat fluida fase kontinu. 4 rezim aliran yang berbeda pun dipertimbangkan. Persamaan korelasi ini. Persamaan utama dari korelasi ini persamaan penurunan tekanan yang dimodifikasi oleh Griffith dan Wallis karena aliran siput terjadi pada 95% kasus yang diteliti. Meskipun rezim aliran kabut tidak dapat dievaluasi, metode Dance-Ross digunakan karena tampaknya lebih akurat dan logis daripada metode Martinelli yang direkomendasikan oleh Griffith. Dapat dilihat rumus pada gambar tersebut. P merupakan pressure, F merupakan friction loss gradient, D merupakan depth, G merupakan acceleration of gravity, dan simbol G tersebut adalah gravitational of gravity, gravitational constant. Rho merupakan density fluida, V merupakan velocity fluida. Dalam pengaplikasian persamaan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
Yang pertama adalah string aliran harus ditingkatkan sehingga sifat fluida tidak berubah secara nyata dalam salah satu kenaikan. Yang kedua yaitu jenis rezim aliran dan variabel yang sesuai dari Rho dan TF harus ditentukan untuk masing-masing dalam instrumen. Yang ketiga, setiap kenaikan harus dievaluasi dengan prosedur berulang. Adapun beberapa korelasi juga yang digunakan dalam metode ini, yaitu ada persamaan laju aliran, persamaan fraksi oil, persamaan liquid hold-up, persamaan slip velocity, persamaan Reynolds number, persamaan liquid number, persamaan diameter number, persamaan slug length, persamaan missing length, dan persamaan densitas campuran. Kelebihan pengembangan ini sendiri yaitu pendekatan terstruktur. Metode ini menggunakan metode pada korelasi ini dikategorikan secara sistematis. Karena memiliki seperti yang tadi saya sebutkan, terdapat 3 kategori dalam dalam melakukan penelitian ini. Dan hal tersebut memudahkan pemilihan metode sesuai kondisi aliran. Jadi eh, jika aliran tersebut Jika aliran tersebut dapat disesuaikan dengan kategori yang telah tersedia, seperti kategori 1, 2, dan 3. Dan yang kedua yaitu prediksi spesifik untuk kondisi tertentu. Metode seperti Griffith-Wallis yang dimodifikasi dan Dunross memberikan prediksi penurunan tekanan yang lebih akurat di kondisi aliran tertentu, terutama dalam rezim slug dan laju aliran rendah. Yang ketiga, parameter berdasarkan observasi fisik, slip yang didasarkan pada pengamatan fisik meningkatkan akurasi dalam kondisi tertentu. Yang keempat, kompatibilitas pada berbagai kondisi sumur, kategori yang mempertimbangkan liquid hold-up, mampu memprediksi penurunan tekanan dalam rentang kondisi yang lebih luas. Kekurangan dari pengembangan ini yaitu yang pertama keterbatasan akurasi pada kondisi khusus. Metode ini kurang akurat pada kondisi tertentu seperti rezim aliran kabut atau aliran anulus casing. Dan dalam keadaan yang sumur ekstrim seperti itu, mungkin metode ini kurang akurat di sumur tersebut. Yang kedua yaitu kompleksitas metode. Beberapa metode seperti Dunross melibatkan banyak parameter dan persamaan kompleks yang membuatnya sulit untuk diinterpretasi dan diterapkan. Yang ketiga, sensitivitas terhadap variasi parameter. Metode ini rentan terhadap perubahan variabel lainnya yang dapat menyebabkan perbedaan hasil prediksi, seperti perubahan GOR, perubahan densitas akan sangat mempengaruhi dalam metode ini. Yang keempat yaitu ketergantungan pada data empiris. Sebagian besar metode dikembangkan berdasarkan data empiris, sehingga kurang tepat jika diterapkan pada kondisi yang berbeda dari kondisi uji awal. Uh, itu tadi merupakan metode Orgijewski yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Vera Askianuski dengan NIM 221910801007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode Bax and Brill. Tujuan pengembangan korelasi Bax and Brill ini yaitu untuk memprediksi penurunan tekanan dan distribusi fase dalam aliran dua fase gas cair di dalam pipa vertikal. Sebelum adanya korelasi ini, metode yang tersedia tidak mampu memberikan prediksi yang akurat untuk berbagai kondisi aliran dan konfigurasi pipa. Korelasi ini mempertimbangkan interaksi antara fase gas dan cairan yang menyebabkan penurunan tekanan yang bergantung pada laju aliran, karakteristik fisik fluida, sudut kemiringan pipa, viskositas, dan kepadatan. Dengan pendekatan berbasis data eksperimen, korelasi Bax and Brill menjadi solusi penting untuk meningkatkan akurasi prediksi aliran dua fase sehingga membantu menjaga efisiensi dan keselamatan dalam operasi pipa.
Korelasi Bakes sendiri berfungsi untuk menyediakan metode yang dapat memperkirakan penurunan tekanan dalam kondisi aliran dua fase yang krusial dalam menjaga efisiensi dan keamanan operasi pipa. Pengembangan korelasi ini dimotivasi oleh kebutuhan akan metode yang lebih akurat daripada model-model yang telah ada, yang seringkali memiliki keterbatasan dalam menangani variasi kemiringan pipa dan kondisi aliran yang dinamis. Dengan menyediakan pendekatan prediktif berbasis data eksperimen, korelasi Bakes menjadi solusi yang sangat berguna di lapangan. Berikut adalah diagram skematik sistem uji. Diagram uji sistem ini Diagram skematik dari sistem uji ditunjukkan dalam gambar 1 tersebut. Cairan disimpan dalam tangki 100 kaki kubik yang dilengkapi 100 kubik feet yang dilengkapi dengan penukaran panas. Gas dialirkan melalui penukaran panas ini untuk menyamakan suhu gas dan cairan. Suhu campuran dua fase diukur di setiap bagian uji. Aliran cairan disediakan oleh pompa sentrifugal Pasifik dengan kapasitas keluaran 60 gal per menit. Pada tekanan 95 PSIG, laju aliran cairan dikendalikan oleh katup penyempitan di hulu meter setelah melewati sistem aliran dan pemisah. Cairan dikembalikan ke tangki dan didaur ulang. Sistem pengukuran cairan terdiri dari flowmeter, magnetit Fuchsboro, dan dua rotameter. Flowmeter magnetit dilengkapi dengan perekam dinalog dan memiliki dua rentang 0 hingga 30 dan 0 hingga 100 gal per menit. Untuk laju aliran rendah, rotameter Brooks dengan rentang 0 hingga 1 dan 0 hingga 5 kali per menit digunakan. Meter sering dikalibrasi menggunakan tangki kalibrasi. Udara terkompresi disediakan oleh kompresor reciprocating 4 tahap Clark model HU64C yang dilengkapi dengan tangki berkapasitas 20 kaki kubik. Keluaran kapasitas kompresor adalah 150 mscf per D pada 3.500 PSIG. Untuk pengujian laju gas tinggi, tangki volume diisi dengan tekanan tinggi dan udara dialirkan melalui regulator memberikan kapasitas aliran yang diperlukan. Laju aliran gas dikendalikan oleh katup jok di hulu penukar panas setelah melewati sistem aliran dan pemisah. Udara dibuang ke atmosfer, meter orifice, dan komputer aliran camco digunakan untuk mengukur laju gas. Pelat orifice dengan mudah diganti dan ukuran optimum digunakan untuk setiap laju aliran. Meter dikalibrasi dengan manometer air dan penguji berat mati. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan merupakan skematik dari sistem uji tersebut. Batasan-batasan pada korelasi Bakes dan Brill ini yaitu yang pertama pipa dengan diameter terbatas. Korelasi ini lebih sesuai untuk pipa dengan diameter kecil hingga sedang. Untuk pipa berdiameter besar, hasilnya bisa kurang akurat karena distribusi aliran yang berbeda dari asumsi dasar korelasi. Yang kedua yaitu rentang laju aliran yang terbatas. Korelasi ini kurang akurat untuk aliran dengan laju yang sangat tinggi atau sangat rendah, sehingga penggunaannya terbatas pada rentang laju aliran tertentu. Yang ketiga yaitu tidak mempertimbangkan efek perubahan temperatur dan tekanan yang signifikan. Korelasi ini dibuat dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan besar dalam suhu dan tekanan sepanjang pipa, sehingga tidak ideal untuk aliran yang melewati lingkungan dengan fluktuasi temperatur atau tekanan yang signifikan. Yang keempat yaitu stabilitas aliran. Korelasi ini mengasumsikan kondisi aliran yang stabil atau steady state. Akibatnya, korelasi ini mungkin tidak cocok untuk aliran yang dinamis atau mengalami transisi fase secara terus-menerus. Yang kelima yaitu keseragaman distribusi fase. Korelasi ini diasumsikan bekerja dengan baik ketika gas dan cairan tersebar secara merata di sepanjang pipa. Untuk kondisi aliran yang tidak homogen seperti aliran berbuih atau keruh, korelasi ini bisa kurang tepat. Tinjauan faktor pengembangan, ada prosedur pengujian. Prosedur pengujian yang dirancang untuk menekankan efek perubahan kemiringan pada penahanan dan penurunan
tekanan terdiri dari langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu laju gas diatur dengan katup jok dan dipantau dengan komputer aliran Camco dan perekam tekanan diferensial. Yang langkah kedua yaitu laju cairan diatur dengan katup jok dan katup bypass. Yang langkah ketiga, setelah kondisi keadaan stabil tercapai, sistem pencatatan tekanan diaktifkan dan berbagai tekanan serta penurunan tekanan dicatat. Langkah keempat, setelah tekanan dicatat selama waktu yang cukup dan semua laju aliran serta suhu dicatat, katup penahanan diaktifkan dan penahanan dicatat untuk bagian mendaki dan menurun. Langkah ini diulang setidaknya 10 kali dan pembacaan penahanan dirata-ratakan. Dengan menggunakan sistem bypass, pengaturan laju aliran tidak terganggu oleh langkah ini. Langkah kelima, sudut pipa diubah dan langkah A hingga D diulang untuk setiap sudut yang diuji. Laju gas diubah dan langkah B hingga E diulang. Selanjutnya, yaitu laju cairan diubah dan langkah A hingga F diulang. Setiap pengujian memakan waktu sekitar 45 menit, tergantung pada waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan stabil. Pengujian pertama dilakukan dengan pipa berdiameter dalam 1 inci, pipa kemudian diubah menjadi pipa berdiameter dalam 1,5 inci, dan pengujian diulang pada laju flux massa yang sama. Total 584 pengukuran rata-rata, penahanan cairan, dan penurunan tekanan diperoleh. Selanjutnya yaitu liquid hold-up correlation. Pada grafik hold-up cairan terhadap sudut kemiringan pada laju aliran konstan, ditemukan bahwa hold-up sangat bergantung pada sudut. Terdapat pembalikan kurva pada sekitar kurang lebih 50 derajat dari horizontal gaya yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi dan viskositas cairan. Saat sudut pipa meningkat dari horizontal, gaya gravitasi yang memperlambat cairan dan menambah hold up, tetapi pada sudut lebih besar, cairan mulai memenuhi pipa, sehingga hold up menurun. Pada sudut lebih dari +3 derajat, aliran terpisah, tidak lagi terlihat. Sebaliknya, pada aliran menurun dengan sudut negatif, kecepatan cairan bertambah dan hold up berkurang. Pada sudut negatif besar, aliran berubah menjadi semi-anular atau anular yang menyebabkan lebih banyak kontak antara cairan dan permukaan pipa, meningkatkan gesekan dan hold up. Normalisasi hold up dilakukan dengan membagi hold up pada sudut tertentu dengan hold up pada 0 derajat. Dapat dilihat pada persamaan di sebelah kanan merupakan perbandingan dari hold up sudut dengan hold up pada 0 derajat. Hold up 0 merupakan hold up horizontal, sedangkan hold up theta merupakan hold up pada sudut. Yang menghasilkan faktor koreksi kemiringan. Selanjutnya, sebuah kurva kuadrat terkecil diterapkan pada setiap kurva menggunakan polinomial dalam sinus dari kelipatan sudut. Untuk rumus untuk polinomial dalam sinus dari kelipatan sudut dapat dilihat pada persamaan di bawah ini, dan ditemukan bahwa dapat diprediksi untuk semua kondisi aliran dengan persamaan dalam bentuk. Rumus persamaan di bawah ini akan memprediksi untuk semua kondisi aliran dengan persamaan di bawah ini. Dan untuk Will flow sendiri menggunakan persamaan C plus dan downhill flow merupakan persamaan C min. Persamaan korelasi liquid hold up ada 3 rezim aliran, yaitu segregated flow, intermittent flow, dan distributed flow.
Salah satu masalah yang disebabkan oleh penggunaan persamaan yang berbeda untuk rezim aliran yang berbeda adalah bahwa ketidakberlanjutan muncul dalam kurva tahanan versus konten cair konten cairan masuk pada nilai rendah angka Freud. Meskipun tahanan memang menurun secara signifikan saat aliran berubah dari tersegregasi menjadi intermiten, perubahan tersebut tidak secepat yang ditunjukkan oleh persamaan. Situasi ini mungkin dapat dihilangkan dengan mendefinisikan zona transisi antara rezim aliran karena korelasi tahanan yang berbeda digunakan untuk rezim aliran horizontal yang berbeda. Perlu untuk mengembangkan metode untuk memprediksi rezim aliran dalam aliran dua fase horizontal. Ketika angka Freud dipetakan dengan konten cairan masuk pada crosstalk, tes jatuh ke dalam kelompok di area yang berbeda. Pada ini juga pada peta pola aliran pada peta pola aliran sebelah kanan karena kesederhananya peta ini mungkin tidak secara ketat mendefinisikan pola aliran di mana kondisi aliran tertentu akan jatuh. Tetapi itu menentukan persamaan yang akan digunakan dalam memprediksi tahanan cairan menggunakan korelasi saat ini. Pada pada peta flow pattern tersebut dapat dilihat jika NFR kurang dari length 1 adalah pola aliran tersegregasi, sedangkan jika NFR lebih dari length 1 dan length 1 lebih dari L2, length 2 adalah posisi aliran terdistribusi. Dan jika length 1 kurang dari NFR dan NFR kurang dari length 2 adalah pola aliran intermiten. Length 1 diperoleh dari rumus berikut ini, dan untuk length 2 diperoleh dari rumus berikut ini. Persamaan utama pada korelasi friction factor. Nilai untuk friction factor dua fasa di mana memperoleh friction factor dengan menyelesaikan persamaan gradien tekanan. Dapat dilihat pada persamaan sebelah kiri, ini merupakan persamaan friction factor dengan menyelesaikan persamaan gradien tekanan. Sedangkan sebelah kanan merupakan friction factor dua fasa yang biasanya dibagi dengan no-slip friction factor yang dimana fluida mengalir dengan kecepatan yang sama. No-slip friction factor diperoleh dari Moody diagram atau jika untuk smooth pipe menggunakan persamaan berikut. Berikut merupakan persamaan yang digunakan friction factor dengan menggunakan smooth pipe. Untuk memprediksi liquid hold up pada horizontal flow pattern terdapat tiga, yaitu segregate, intermittent, dan distributed pada ketiga aliran tersebut. Rumus yang digunakan untuk memprediksi liquid hold up dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan berikut ini. Kelebihan dari pengembangan ini yaitu fleksibilitas pada sudut kemiringan. Korelasi ini dapat diterapkan pada pipa dengan berbagai sudut kemiringan, baik horizontal, vertikal, maupun miring, yang memungkinkan permodelan lebih akurat pada sistem yang kompleks. Yang kedua, akurasi dalam aliran kondisi aliran beragam. Korelasi ini memberikan prediksi yang cukup akurat untuk berbagai kondisi aliran dalam industri perminyakan. Yang penting untuk menjaga efisiensi dan keselamatan operasional. Yang ketiga, sederhana dan praktis. Persamaan dalam korelasi Bakes and Brill cukup sederhana sehingga bisa digunakan dalam perhitungan lapangan tanpa membutuhkan komputasi yang rumit.
Yang keempat, empiris berdasarkan data lapangan. Dengan pendekatan empiris yang didasarkan pada data aktual dari eksperimen, korelasi ini menawarkan tingkat keandalan yang baik untuk sebagian besar kondisi operasional dalam industri gas dan minyak. Kekurangan pengembangan ini yaitu yang pertama keterbatasan pada pipa diameter besar. Korelasi ini kurang akurat ketika diaplikasikan pada pipa dengan diameter yang besar, di mana distribusi fase mungkin berbeda dari asumsi dasar korelasi. Yang kedua, tidak mengakomodasi perubahan suhu dan tekanan signifikan. Korelasi ini mengabaikan perubahan suhu dan tekanan yang besar sepanjang pipa, sehingga prediksinya bisa kurang tepat untuk aliran di lingkungan yang fluktuatif. Yang ketiga, asumsi stabilitas aliran. Korelasi Bax Embril didasarkan pada asumsi bahwa kondisi aliran stabil atau steady state. Akibatnya, hasilnya bisa kurang akurat jika aliran sangat bervariasi atau mengalami transisi. Yang keempat, asumsi homogenitas fase. Korelasi ini mengasumsikan penyebaran fase yang seragam, yang mungkin tidak berlaku pada aliran yang sangat bergejolak atau dalam aliran fase campuran yang tidak terdistribusi dengan baik. Sekian dari saya mengenai metode Bax and Brill. Semoga penjelasan saya cukup membantu. Terima kasih.